Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis puisi Indonesia kontemporer dengan judul Sepi Saupi karya Soetarji Kalsumbahri yang beranggotakan Sila Rimawati dan Ajeng Ayuning Tias. Berikut adalah contoh puisi Indonesia kontemporer dengan judul Sepi Saupi karya Soetarji Kalsumbahri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai parafrasenya. Sepisau luka, sepisau duri merupakan bentuk luka yang teramat sangat yang pernah dialami. Penggambaran dari dosa yang telah dilakukan dan membuat penyesalan yang mendalam. Karena dosa yang telah dilakukan membuat perenungan dalam kesendirian. Ketika kesendirian itu yang dirasakan hanyalah penyesalan, sepi saupa sepi saupi, pelukisan akan pisau dan sepi, seolah-olah kesendirian yang menyakitkan. Sepi sapanya sepi kau, sepi di sini tak ada lagi sapaan karena kesepian yang telah dialami. Sepi saupa sepi saupi, pengulangan kata ini adalah penguatan tentang kesepian. Sepikul diri keranjang duri adalah siksaan kesepian yang dialami sendiri dan harus ditanggung olehnya tanpa seorang pun yang membantu. Sepisau pa sepi pisau pi. Penguatan kesepian yang dialami terulang-ulang sampai akhir yang selalu mendramatisir kisah kesendirian ini. Sampai pisaunya ke dalam nyanyi kesedihan akan kesepian selalu menghantui diri selamanya, seakan-akan irama kesepian bagai lagu dalam hati. Selanjutnya, biografi Soetarji Kalsumbahri. Lahir di Riau tahun 1941, adalah pujangga Indonesia terkemuka. Pada mulanya, Soetarji Kalsumbahri mulai menulis dalam surat kabar dan mingguan di Bandung. Kemudian, sajak-sajaknya dimuat dalam majalah Horizon dan Budaya Jaya serta Ruang Kebudayaan Sinar Harapan dan Berita Buana. Dari sajak-sajak itu, Soetarji memperlihatkan dirinya sebagai pembaharu perpuisian Indonesia. Sejumlah sajaknya telah diterjemahkan Harry Eveling ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan dalam antologi Arjuna in Meditation di Calcutta, India, Writing from the World, Amerika Serikat, Westerly Review, Australia, dan dalam dua antologi berbahasa Belanda yaitu Dichters in Rotterdam di Rotterdam Kunststichting 1975 dan Ik wil nog duizend jaar leven, 9 modern Indonesisch Dichters tahun 1979. Pada tahun 1979, Soetarji dianugerahi hadiah Southeast Asia Writer Awards atas prestasinya dalam sastra di Bangkok, Thailand. Nah, yang pertama di sini ada pengertian puisi. Dalam pengantar ke arah studi teori sastra menurut Wirjosudarmo tahun 1984 menguraikan bahwa puisi adalah karangan yang terikat. Yang pertama, banyak baris dalam tiap bait, banyak kata dalam tiap baris, banyak suku kata dalam tiap baris, rima dan irama. Yang kedua ada pengertian puisi kontemporer. Puisi kontemporer tidak hanya terikat kepada tema, tetapi juga terikat kepada struktur fisik puisi.
Puisi kontemporer adalah puisi yang muncul pada masa kini yang bentuk dan gayanya tidak mengikuti kaidah-kaidah puisi pada umumnya. Hal itu dikemukakan oleh Han Nasution 1998. Yang terakhir ada puisi Indonesia kontemporer. Puisi Indonesia kontemporer adalah puisi Indonesia yang lahir di dalam waktu tertentu, yang berbentuk dan bergaya tidak mengikuti kaidah-kaidah puisi lama pada umumnya. Istilah-istilah puisi Indonesia kontemporer mulai dipopulerkan pada 1970-an. Gerakan puisi kontemporer yang melanda dunia gaungnya terdengar di Indonesia dan memberi corak terhadap kehidupan puisi Indonesia pula. Puisi Indonesia kontemporer di dalam dunia perpuisian Indonesia dikejutkan oleh Sutarji Kalzum Bahri dengan improvisasinya yang menjadi bagian penting dari proses penciptaan puisi-puisinya. Ciri-ciri puisi kontemporer. Yang pertama, puisi bergaya mantra dengan sarana kepuitisan berupa pengulangan kata, frasa, atau kalimat. Yang kedua, gaya bahasa paralelisme dikombinasi dengan gaya bahasa hiperbola, dan enumerasi dipergunakan penyair untuk memperoleh efek pengucapan maksimal. Yang ketiga, tipografi puisi dieksploitasi secara sugestif, dan kata-kata nonsens dipergunakan dan diberi makna baru. Yang keempat, kata-kata dari bahasa daerah banyak dipergunakan untuk memberi efek kedaerahan dan efek ekspresif. Yang kelima, asosiasi bunyi banyak digunakan untuk memperoleh makna baru. Yang keenam, banyak digunakan gaya penulisan prosais. Yang ketujuh, banyak menggunakan kata-kata tabu. Yang kedelapan, banyak ditulis puisi lugu untuk mengungkapkan gagasan secara polos. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis puisi kontemporer ini. Berangkat dari penyusunan kata, puisi ini sangatlah khas, yaitu pada permainan bahasa yang digunakan. Hal tersebut dapat dilihat pada penggabungan beberapa kata sekaligus, seperti sepi ditambah pisau menjadi sepisau, sepi ditambah pikul menjadi sepikul, sepi ditambah pukau menjadi sepukau, sepi ditambah pisau ditambah apa menjadi sepi saupa, sepi ditambah pisau ditambah api menjadi sepi saupi. Pertautan-pertautan kata tersebut menimbulkan suatu kata baru yang unik, sehingga hal itu mengharuskan pembaca untuk keluar dari frame pemaknaan konvensional. Selain itu, puisi ini banyak menggunakan bunyi konsonan S dan P. Efek S dan P pada sepi saupi menimbulkan efek magis, dan efek penggunaan fonem tersebut berpengaruh pada pengucapan puisi yang dibaca dengan cepat dan terdengar seperti mantra. Pengulangan bunyi vokal yang sama pada kata atau perkataan yang berurutan dalam baris-baris puisi menimbulkan kesan kehalusan, kelembutan, kemerduan, atau keindahan bunyi. Terdapat pada kata sepi saupa, sepi saupi, sepi banyak. Pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris puisi biasanya pada awal kata atau perkataan yang berurutan. Pengulangan seperti itu menimbulkan kesan keindahan bunyi. Terdapat pada kata sepi saupa, sepi sapanya, nyanyi. Terima kasih, sekian yang dapat kami jelaskan mengenai presentasi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.